Pinggir kali. Kalinya dalam, kata tetangga. Selamat pagi Bapak Ibu Guru PAI. Saya haturkan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam selamanya tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru PAI yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di diseminasi budaya positif sebagai salah satu syarat yang memenuhi tugas saya di calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Yang terhormat Ibu Bapak Guru PAI sekecamatan Bantar Kalong, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, mungkin sudah pada kenal tapi ada baiknya kita, iya benar. Kita perkenalkan kembali. Nama saya Cucu Alia. Saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Tadi kita udah lihat di awal ya, apa itu diseminasi. Ada yang bilang diseminasi, tapi yang benar adalah diseminasi. Ada yang tahu apa itu diseminasi? Penyebaran. Oh iya benar, penyebaran informasi kepada individu atau kelompok agar apa? Agar semuanya menjadi tahu, semuanya menjadi menerima, dan mudah-mudahan semuanya bisa memanfaatkan. Agenda kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang keduanya ice breaking, dan yang ketiganya diseminasi budaya positif, kemudian refleksi, dan yang terakhir penutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberi kelancaran, terutama saya sebagai yang ada di depannya. Yang kedua, ice breaking. Apa itu ice breaking? Ice, apa itu ice? Breaking apa break? Kalau dalam kamus bahasa Inggris break itu pecah ya, atau mungkin kalau digabung ice breaking itu pemecah es. Namun di sini berarti bukan es yang dipecahkan, tapi kekakuan, suasana yang kaku dipecahkan agar menjadi mencair, agar lebih santai. Boleh sambil makan, boleh yang lebih santai. Ice breakingnya kita tepuk-tepukan aja ya, yang simple. Semangat Bu. Kita coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, konsentrasi. Oke, tapi kenalan pakai clue. Cluenya apa? Cluenya tangan. Ketika saya bilang tangan, ibu bapak ikuti.
Ketika saya tidak bilang tangan, Bapak Ibu jangan ikuti. Siap? Siap. Oke, kita coba ya. Tepuk satu. Oke, masih ada yang belum konsentrasi. Dihukum. Gak usah lah. Coba. Tepuk satu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tiga. Kita coba sekali lagi. Tepuk tangan tiga. Tepuk dua. Tepuk tangan satu. Oke, terima kasih. Pintar. Yang dengar saya tunjuk Pak Agus. Bagus. Berarti yang lainnya tidak dengar saya ya. Pak Agus Belum konsentrasi ya. belum konsentrasi. Oke. Yang dengar saya tunjukin fokus. Oke, terima kasih. Berarti sudah konsentrasi. Kita lanjut ke agenda ketiga, yaitu diseminasi budaya positif. Ya, oke. Sebelum ke pemaparan materi, kita di sini istilahnya usulan keyakinan kelas. Kenapa usulan? Karena keyakinan kelas itu harus disepakati bersama, boleh ditambahkan, boleh juga dikurangi berdasarkan kesepakatan bersama. Saya kasih contoh di sini. Kita memanfaatkan waktu dengan baik. Apakah sepakat? Sepakat ya. Mudah-mudahan kita mulai dan diakhiri tepat waktu. Kemudian buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Kita sepakati? Sepakat. Oke, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang ketiga, mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat. Sepakat? Sepakat. Ada yang ingin ditambahkan? Boleh sambil makan dan minum. Oke, gimana sepakat yang lain? Boleh sambil makan dan minum? Boleh. Oke, disepakati ditambahkan boleh sambil makan dan minum. Apa lagi? Merokok. Sambil merokok? Boleh. Coba tanya dulu sama ibu-ibu yang tidak merokok, apa boleh bapak-bapaknya merokok? Tidak. Tuh. Gimana sepakati boleh tidak merokok? Kalau tidak merokok pusing. Terus paling nyalakan. Bagaimana? Kesepakatannya apa? Boleh tidak? Oh iya, benar-benar berarti disepakati boleh sama bapak. Terima kasih. Apa lagi? Boleh sambil pegang HP? Boleh sambil teleponan? Boleh. Nggak boleh buka konsentrasi. Oke, kita sepakati boleh ya, tapi mungkin HP-nya di silent biar tidak berisik, ya tidak mengganggu. Oke, lanjut. Jangan. Oke, oh, nanti bagus. Dan hari ini di budaya positif kita akan mempelajari 7 materi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, kemudian yang keenamnya keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita lanjut ke pemaparan yang pertama, perubahan paradigma baru. Nih, penjelasannya bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Di sini digarisbawahi bahwa terdiferensiasi itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa terutama. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu lebih ke pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Kita tahu bahwa tahap perkembangan anak itu mulai dari bayi, balita, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Itu disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Kalau menurut yang pernah saya pelajari, ada tahapan seperti misalkan 0 sampai 8 tahun itu adalah tahap wiraga. Artinya siswa atau anak itu belajar dengan menggerakkan kelima indera. Artinya berarti kita harus menyesuaikan bahwa anak-anak usia 0 sampai 8 tahun itu belajarnya harus yang gerak-gerak gitu. Jangan hanya teori. Kemudian usia anak dari 8 sampai 16 tahun itu adalah wiraga wirama. Berarti selain gerak ada juga ditambahkan dengan irama-irama seperti itu contohnya. Kemudian misalkan kayak kita tahu bahwa Sayyidina Ali pernah mengatakan kalau pembelajaran misalkan usia anak itu apa bahasanya? Usia anak-anak 0 sampai 5 tahun kalau nggak salah. Itu harus diperlakukan seperti raja. Oh, sampai 7 tahun harus diperlakukan seperti raja. Anak usia 8 sampai 12 tahun harus diperlakukan seperti tawanan. Kemudian anak yang beranjak dewasa itu harus diperlakukan seperti teman. Seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa aja? Kita nyanyikan bareng-bareng profil pelajar Pancasila? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Boleh nanti dipelajari. Konsepsi tentang teori kontrol artinya apa? Kita salah kaprah gitu ya. Salah pandangan dalam penerapan teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kalau dulu kan kita seolah-olah bahwa murid itu harus mengikuti apa kata guru seperti itu. Padahal kenyataannya tidak harus seperti itu. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalkan dengan anak dimarahi, dia akan berdampak positif. Tidak seperti itu. Ternyata ada dampak negatifnya juga dengan cara dimarahi misalkan. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini pun mungkin berdasarkan penelitian ternyata tidak efektif hal seperti ini tuh. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini hampir sama dengan guru mengontrol murid. Jadi pada kenyataannya bahwa seharusnya bahwa orang dewasa itu tidak punya hak untuk memaksa. Baik, Prohafidin. Nah, kita belajar tentang merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya misalkan realitasnya bahwa kebutuhan kita sama. Ternyata dalam teori kontrol bahwa realitasnya kebutuhan kita itu setiap orang kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalkan orang tuanya jago matematika, anaknya juga harus jago matematika. Ternyata tidak seperti itu, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi terkedah sami sareng kita, ulah memaksa ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku buruk maupun perilaku baik, ada tujuannya, ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, termasuk ke murid, termasuk ke anak. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu dah ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, bahwa dulu mungkin model berpikir menang atau kalah, ternyata yang benar itu adalah model berpikir menang-menang, tidak ada yang salah. Oke. Materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Ada yang mau menjelaskan, Ibu? Mematuhi aturan secara masjid. Oke, ada yang lainnya? Yang sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Yang Yang berkelanjutan. berlaku. Apa lagi? Apalagi kata cinta tidak berpendapat. Nah itu tak bisa tidak Pak Beben. Diikutin, Pak. Pak Beben kan di Kalau tur-tur kata cinta. taat dan patuh pada Oke, aturan. tadi tidak ada yang salah, semua pendapat itu benar ya. Baik itu Pak Beben, baik itu Bu Ida, bahkan Pak Tasin pun yang menghitung sama benar, sama-sama benar. Berapa? Tidak ada pendapat yang salah berdasarkan pemikiran masing-masing seperti itu. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, disiplin bukanlah sesuatu yang diberlakukan dengan paksaan atau pemaksaan, tetapi merupakan hasil dari kesadaran dan kesukaan hati untuk menjadi lebih baik. Konsep disiplin positif adalah sebuah pendekatan dalam mendidik anak yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, membangun hubungan yang sehat, dan membentuk perilaku yang positif. Dalam budaya positif, individu merasa didengar, dihargai, dan didukung untuk mengembangkan potensinya. Oke, ada 4 konsep disiplin. Yang pertama, hukuman. Jadi yang dimaksud konsep disiplin itu tujuan untuk mendisiplinkan gitu ya. Yang pertama dengan cara hukuman, yang kedua dengan penghargaan, yang ketiga dengan konsekuensi, dan yang terakhir dengan restitusi. Ada yang mau menjelaskan perbedaannya? Hukuman. Oh, iya, silakan. Coba tubuhnya. Saya patuh kalau Berdiri, hukuman. Pak. Berdiri, Pak. Misalkan selalu di sebuah lembaga baik pendidikan ataupun apa saja diterapkan sebuah aturan, baik itu perusahaan misalkan atau lembaga pendidikan. Aturan misalkan cara berpakaian atau masuk sekolah dan keluar sekolah. Sedangkan ada seseorang baik siswa ataupun siapa saja masuk ataupun keluarnya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sewajarnya diberikan hukuman baik ringan ataupun apa yang penting sudah disepakati hukumannya dan sudah disosialisasikan sebelumnya begitu. Adapun penghargaan sepanjang ini kalau terlalu panjang cukup saja. Nah, yang lainnya penghargaan. Apa itu penghargaan? Penghargaan. Penghargaan itu ada reward. Oke. Reward penghargaan Untuk Namun motivasi. bisa ngajak ibu tidak ikut salah. Wah, betul. Penghargaan. Penghargaan. Oh, Pak Resti naon? Terus memikirkan bentuk motivasi kepada seseorang. Restitusi ganti rugi. Kalau konsekuensi kan gitu, batasnya restitusi ganti rugi. Penghargaan reward ya. Satu. Ini bos
Hukuman itu adalah tindakan yang diberikan sebagai respon terhadap perilaku yang melanggar atau aturan atau norma yang ditetapkan. Jadi lebih ke hukuman itu kalau ada yang melanggar dihukum gitu, atau diberi sanksi, itu hukuman. Secara spontan ya kalau hukuman. Terus penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu atau tadi lebih simpelnya reward. Lebih mudah. Konsekuensi adalah akibat atau hasil langsung dari suatu tindakan atau perilaku. Kalau ini keakibatnya, misalkan kalau melanggar konsekuensinya seperti apa, seperti itu. Jadi udah ada pemberitahuan dari awal, ada konsekuensinya. Misalkan kalau terlambat masuk ke sekolah, wayahna mungkin pas istirahat diam di kelas sebagai tugas tambahan, itu sebagai konsekuensi. Iya, kalau restitusi adalah upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindakan atau perilaku. Jadi kalau restitusi mah itu lebih ke rumah sakit heula gitu dari dalam dirinya, biar menyadari dulu gitu kalau restitusi mah. Konsep disiplin tadi yang tadi ada konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Yang pertama, hukuman. Kenapa hukuman dikatakan identitas gagal? Karena pertama menyakiti. Hukuman itu kan baik hukuman secara fisik maupun verbal itu pasti nyelekit karena hati gitu kan. Terus takut memaksa murid, jadi akan membuat takut kalau hukuman. Terus nanti si muridnya juga akan, karena merasa takut dihukum, akan menyembunyikan kesalahannya. Terus anak juga menjadi rendah diri, apalagi kalau misalkan diberi hukuman di depan teman-temannya. Terus penghargaan. Kenapa penghargaan dikatakan identitas gagal? Karena penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Jadi gini, misalkan anak diberi penghargaan misalkan berupa ranking, misal ya, dia diberi ranking, dia kedepannya pas ketika rankingnya jatuh dia akan drop. Itu kenapa tidak efektif? Misalkan nih kayak anak-anak boleh yang datang pagi misalkan dikasih uang misalkan ya, nanti anak itu bisa menimbulkan ketergantungan. Makanya penghargaan itu dikatakan sebagai identitas gagal karena tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, misalnya seperti apa? Misalkan di kelas dikasih penghargaan yang tadi, yang ranking 1 dikasih hadiah, misalkan dikasih hadiah, boleh lah dikasih sepeda. Yang tidak dikasih, nanti dia tuh akan merasa iri, akan merasa cemburu. Jadi dia akan merusak hubungan. Jadi ujung-ujung nama marah ke si yang dapat ranking tadi, seperti itu. Jadi merusak hubungan karena merasa dibeda-bedakan. Iya, seperti itu. Nah, dihukum oleh penghargaan adalah sebuah istilah paradok yang mengacu pada situasi di mana penghargaan atau pujian yang seharusnya bertujuan untuk memotivasi atau memperkuat perilaku positif justru memiliki efek sebaliknya, yaitu meredam motivasi intrinsik atau membatasi perkembangan individu yang tadi. Misalkan tadi karena udah dapat ranking, jadi hanya termotivasi dapat ranking saja gitu, bukan dari dalam dirinya sendiri, bukan karena emang pingin bisa, tapi karena ingin dapat ranking. Ya, contohnya jika penghargaan atau pujian diberikan secara berlebihan atau tidak mendasar dapat mengarah pada ketergantungan individu, tadi udah dibahas. Terhadap penghargaan tersebut, mereka mungkin hanya berusaha untuk memenuhi harapan orang lain atau mencari pengakuan eksternal tanpa memperhatikan kepuasan pribadi atau pertumbuhan yang lebih dalam. Nah, dari konsep disiplin yang tadi ada dua lagi. Yang dua termasuk ke dalam identitas sukses. Konsekuensi itu
tapi ada negatifnya ini. Jadi perlu dimonitoring secara berkelanjutan. Jadi misalkan kalau konsekuensi ya. Jadi setiap misalkan ada penguatan secara terus-menerus gitu biar anak-anak tetap taat aturan tersebut gitu. Terus murid menghormati peraturan. Kalau restitusi itu lebih bagus lagi karena murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa restitusi dikatakan lebih sukses daripada konsekuensi? Karena restitusi itu menumbuhkan jadi motivasi kesadarannya dari dalam dirinya. Udah tertanam. Sadar bahwa itu salah, bahwa itu seharusnya misalkan datang ke sekolah itu bukan karena aturan, bukan, tapi karena dia menghargai dirinya sendiri karena emang tanggung jawabnya harus datang pagi-pagi seperti itu. Bukan karena sadar sport, bukan, tapi karena emang tanggung jawab bahwa gua harus datang lebih pagi. Ya, kalau karena sadar sport itu berarti masuknya ke konsekuensi. Kalau tidak isi sadar sport takutnya dipotong gitu. Verifikasi Karena awalnya. Tapi kalau membimbing anak mah dari konsekuensi dulu, lalu buahnya itu Restitusi ya seperti itu. Tidak, Ditumbuhkan dulu. paling atas. Iya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah sebuah digoyang. Kita bermain, ayo belajar dengan gembira ya. Ketika saya bilang ABDG ikuti ya. ABDG. Abdul Karim. Siap. ayahnya ada kepala. ABDG. Sebenarnya. Saya yang nyanyi, ibu-ibu yang gerakan. Siap. Ketika saya berpanjang, pendek, bisa kan? Panjang. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Sekarang lagi ABDG. Sebaliknya. Berarti sebaliknya ya. Pendek, Panjang. pendek, pendek. Sebaliknya loh Pak. Apa terlalu cepat nyanyinya? Terlalu cepat ya? Siap? Pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek. Sekali lagi? Sudah cukup ya. Namunin kreatif kabut dah. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, misalkan seperti pakaian, sembako tadi, pakaian, makanan, tempat tinggal itu masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya seperti dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan akan kebebasan.
seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan bermain, kebutuhan humor, antusiasme, tertawa, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Ya, contohnya seperti harga diri, keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu contoh dari kebutuhan penguasaan. Kenapa kita harus belajar 5 kebutuhan dasar manusia? Kenapa kita harus tahu kebutuhan dasar manusia? Gini, tadi udah dibahas bahwa setiap kesalahan itu ada alasannya, bahwa setiap perilaku itu ada tujuannya. Dengan kita mengetahui 5 kebutuhan dasar ini, kita akan paham. Misalkan anak berbuat salah, apa nih, kenapa dia sampai berbuat salah, seperti itu. Makanya kita sebagai guru harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita nyanyi lagi ya. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia kita nyanyikan dengan irama Pelangi-pelangi. Anak gembala. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup dan kebebasan, kesenangan juga kasih sayang. Yang kelima itu penguasaan. Satu, dua, tiga. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup dan kebebasan, kesenangan juga kasih sayang. Yang kelima itu penguasaan. Bisa dihafal? Bisa. Oke, Bapak. Langsung aja. Kebutuhan dasar manusia 1, Bertahan hidup. 2, 3, Kesenangan juga sayang. 5, Penguasaan. penguasaan. Insya Allah hafal ya. Ah. Lanjut. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi eksternal atau dari luar, dan ada motivasi internal. Yang pertama, motivasi eksternal, misalkan 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kayak tadi, karena ada aturannya, karena ada hukumannya, maka dia tidak melakukan kesalahan, seperti itu. Terus yang kedua, motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena ingin mendapat imbalan, maka dia termotivasi untuk terus belajar, misalkan seperti itu. Iya. Namun yang baik itu adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri atau motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kayak tadi, kita bukan karena sadastur, tapi karena menghargai diri kita sebagai seorang guru gitu. Itu motivasi dari dalam atau internal. Kita lanjut ke pemaparan yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol guru.
5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru harus bisa menerapkan posisi kontrol yang baik seperti itu. Karena ada 5 posisi kontrol. Di sini ada yang baiknya, ada yang tidaknya. 1, sebagai penghukum, kita kontrol anak sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Nyanyi lagi? Nyanyi lagi. Posisi kontrol. Jadi sama. Kenapa saya buat nyanyi biar hafal tadi kayak insya Allah hafal ya tentang 5 kebutuhan murid. Nah ini pun sama. Kenapa dibuatnya biar mudah dihafal seperti Mudah itu. diingat. Ini kita nyanyikan dengan nada naik beca. Seperti apa? Abang tukang becak. Naik beca yang mana? Sama seperti program belajar Pancasila. Contohnya Posisi kontrol guru semuanya ada 5. 1 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. 3 sebagai teman. 4 sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Satu kali lagi. Posisi kontrol guru semuanya ada 5. 1 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. 3 sebagai teman. 4 sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Kita beda Jadi yang ngaji ya kayak. Markico. Orang nyanyi dia. Pin Jayanti. Naren, sini kamu. Ini sebagai posisi kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Sekarang istirahat. Nah, dari 5 posisi kontrol yang telah Bapak Ibu tonton tadi, manakah posisi kontrol yang menurut Ibu Bapak baik bagi seorang guru? Jelaskan alasannya. Ada yang mau menjelaskan? Enggak, karena besok wajib jenengkan. Wajib nggak? Mai aja. Sok, Maya, kerja sama baik-baik. Jelaskan alasannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin kepada Bapak Ibu guru hebat semua. Yang saya pahami gitu ya Bu, dari cerita yang Ibu tampilkan sangat menyentuh sekali. Bu, saya sebagai manajer, karena di sana mungkin seperti yang telah tadi mendekati ke restitusi ya Bu. Kalau sebagai manajer itu, karena kan di sana tidak menjudge, tapi ketika anak berperilaku salah itu tidak langsung dijudge oleh kita, tapi kita telusuri dulu kenapa anak itu melakukan kesalahan ya Bu. Kemudian dicarikan solusinya, bukan untuk merebus kesalahan, tapi mencari solusinya dan untuk memperbaiki. Dalam posisi sebagai manajer, anak diingatkan kembali kepada keyakinan yang ada pada dirinya, sehingga motivasi yang timbul itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri. Seperti itu Ibu, mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu yang sudah menjelaskan pendapat beliau bahwa posisi kontrol yang pas bagi seorang guru itu yang mana. Jika menurut beliau itu adalah sebagai posisi manajer, belum tentu menurut kita, karena tadi kita udah dijelaskan ya Allah bahwa tidak ada yang salah, semua berdasarkan pendapat masing-masing, prinsip masing-masing. Jika pendapat kita yang betul itu sebagai penghukum, oke, itu pendapat sendiri gitu. Lanjut lagi. Oke, mari kita coba bedakan ya, sejauh mana pemahaman kita dari kelima posisi kontrol tadi. Oke, posisi kontrol apa ini? Manajer. Oke, lanjut. Kamu sudah mengecek
selalu saja bikin salah. Apa itu? Posisi naturalnya sebagai menghukum. Satu lagi, sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau. Jadi alhamdulillah ya, dengan ibu bapak udah bisa menjawab ini berarti ibu bapak udah paham penerapan dari 5 posisi kontrol guru. Nah, lanjut kita ke materi yang ke-6, masih ada 2 materi lagi tentang pembuatan keyakinan kelas. Nih, di sini dari dulu kita suka lihat di dinding-dinding di kelas ada peraturan kelas. Nah, kenapa saat ini kita yang ditempel itu harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau menjelaskan? Karena peraturan itu bisa dilanggar. Kalau keyakinan Timbul dari dalam diri, jadi itu melekat kemana saja kita berada. Meyakini hal itu adalah kebajikan yang baik. Oke, cenah sauna ari peraturan mah bisa dilanggar. Kalau keyakinan mah dari dalam dirinya sendiri. Oke, tadi kita udah contohkan di awal dengan membuat keyakinan bersama tadi. Jadi kalau keyakinan itu disepakati oleh bersama, jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Kalau peraturan itu biasanya satu arah dari guru ke murid atau dari orang tua ke anak, itu peraturan harus diikuti. Belum tentu anaknya suka dengan peraturan itu. Makanya kali ini di sekolah itu yang diterapkan itu keyakinan kelas. Kita belajar buat keyakinan kelas. Di sini ada 6 tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Sebenarnya ini terlalu banyak ya, bisa dibuat simple sebetulnya. Tinggal kita tanya anak mau apa, harapannya apa, kita tampung dari semua anak, kita sepakati bersama, itu simpelnya. Tapi kita belajar dari teorinya dulu. Dari sini ada berdiskusi, kemudian mengubah, kemudian meninjau, kemudian berdiskusi lagi, kemudian meyakinkan. Ini sebenarnya tidak berurutan, tapi urutan yang benarnya adalah satu kali lagi. Nah, membuat keyakinan kelas yang pertama itu dengan berdiskusi, memunculkan peraturan. Misalkan gini, anak teh alim resep kumaha misalkan. Abi mah teresep kelas kotor, abi mah teresep gara randeng, abi mah teresep tadi babalaan, abi mah teresep kecoretan. Nah, itu yang pertama kita diskusikan dulu apa yang tidak disukai oleh semua siswa. Kita diskusikan dalam bentuk kalimat negatif anu teu dipikir sapeula. Kemudian yang keduanya mengubah peraturan menjadi kalimat positif tadi. Misalkan saya tidak suka kelas yang kotor, kita berubah menjadi kalimat positif. Berarti saya suka Yang bersih. Terus saya tidak suka berisik, kita ubah menjadi kalimat positif. Saya suka kelas yang tenang, seperti itu. Kemudian meyakinkan peraturan menjadi nilai kebajikan. Kenapa kita suka yang bersih? Kenapa kita harus bersih agar sehat? Itu. Kenapa kita suka kelas yang tenang agar nyaman seperti itu. Lanjut, kemudian dari udah tahu nilai kebajikannya apa, kita diskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kita buat kalimat yang mudah diingat untuk ditempel ya, dalam berupa kalimat yang sudah jadi keyakinan bersama gitu. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Kalau ini misalkan peran gurunya apa, dan yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau ini kan
belum tentu. Hari ini misalkan boleh menggunakan HP di kelas tapi ternyata tidak efektif. Nah, kita buat nanti, kita sepakati lagi di minggu depannya bahwa peraturan boleh membawa HP itu dihilangkan misalkan. Bukan peraturan yang keyakinannya boleh, jadi harus ditinjau apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Harus disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Tentu ini sudah jelas ya. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tadi udah dari misalkan tidak suka bersih-bersih menjadi saya suka bersih. Tidak suka kotor menjadi saya suka bersih. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan. Jadi membuat keyakinan itu harus disepakati seluruh warga sekolah. Kalau di kelas berarti harus disepakati antara murid dan guru. Jangan sampai ada murid yang merasa dirugikan seperti itu. Makanya harus dibuat kesepakatan bersama. Kemudian dibuat dengan kalimat yang sedikit saja agar mudah diingat dan ditempel di kelas agar selalu diingatkan. Jadi setiap melihat ini, oh kita tidak boleh seperti ini gitu. Lanjut. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Sudah bosan ya? Segitiga restitusi. Kenapa segitiga restitusi? Karena segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi, karena segitiga tentunya ada 3. Yang pertama, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi udah dijelaskan bahwa kita tidak boleh menjudge anak. Jadi kalau anak berbuat salah, kita usahakan menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama dengan menstabilkan identitas dulu. Bahwa menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat salah adalah bagian proses pembelajaran, bukan suatu hal yang buruk gitu. Kesalahan bukan suatu hal yang buruk, tapi merupakan suatu pembelajaran. Dengan cara apa? Kita bertanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah berbuat salah seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi kita udah belajar bahwa kebutuhan dasar ada 5. Satu, kebutuhan bertahan hidup, terus kebebasan, terus kesenangan, kasih sayang, dan penguasaan. Jadi validasi tindakan itu berusaha bahwa prinsipnya setiap tindakan, setiap perilaku itu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Padahal contohnya seperti ini, nanya ke anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya ke anak yang berbuat salah, kita menanyakan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati, apa nilai-nilai yang terdapat dalam keyakinan kelas yang telah disepakati tersebut, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi seperti orang yang seperti apa? Seperti itu. Dan yang terakhir, tentu setiap kegiatan harus ada refleksinya. Pertanyaan refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya
yang saya dapatkan, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Barangkali Bapak Ibu, siapa yang mau merefleksi kegiatan kita pada hari ini? Batasin baik. Terima kasih hari ini mendapat ilmu yang baik mengenai teori disiplin tadi ya. Memang baik, tapi menurut saya itu yang paling susah menerapkannya bagi kita sendiri, dan kita itu ingin menerapkan pada anak. Ya. Contohnya kita di sini tadi mengenai waktu. Contohnya sendiri waktu karena ada faktor eksternal. Sebagai salah contoh Ibu Eli datang ada presensi ada sebab gitu contohnya. Itu sepertinya kurang baik. Gitu. Sekian saja. Kurang baik. Ada yang mau menambahkan? Oh, udah cukup ya. Terima kasih kepada Pak Kosim sudah menyampaikan refleksinya, dan itu sudah mewakili kita semua ya untuk sesi hari ini. Yang terakhir, mohon maaf dari saya, pemaparan saya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya meskipun belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Atkia, kelas 2. Halo, perkenalkan nama saya Nafasya, kelas 2.
Perasaan saya senang. Senang dan semangat. Penting karena keyakinan kelas. Biar bagus dan rapi. Biar senang dan semangat dan rapi dan penting karena saya mau kelas bagus dan rapi, ramai udah. Oksa tahu kenapa ibu manggil kamu? Tahu Bu, Ibu memanggil saya karena saya tadi datang terlambat sehingga saya ketinggalan upacara bendera. Syukurlah kalau kamu tahu. Ibu ngerti semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Namun kita bisa belajar dari kesalahan itu. Bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu? Apa penyebab Oksa terlambat tadi? Saya terlambat karena tadi saya bangun kesiangan Bu. Walaupun begitu, tindakan yang Oksa lakukan tetap salah ya. Ya Bu, saya minta maaf Bu. Oke. Oksa, tahu kan keyakinan kelas kita? Ya Bu, saya ingat keyakinan kelas kita harus disiplin, waktu dan saling menghargai. Oke. Apa yang harus Oksa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Oksa? Saya tidak akan tidur terlalu lama dan saya juga tidak pesan kepada orang tua saya untuk membangunkan saya. Oke, bagus. Ibu hargai ya rencana kamu, tindakan kamu. Semoga kamu bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Oksa.